Oke, materi hari ini adalah tentang statistika farmasi, metode statistika parametrik dan non parametrik ya. Kita nanti akan pelajari apa itu parametrik dan non parametrik. Oke, jadi pada intinya begini. Berdasarkan asumsi dari distribusi data yang akan dianalisis, uji statistika itu dibagi menjadi dua, yaitu statistika parametrik dan non parametrik. Jadi kalau misalnya kemarin kita sudah belajar tentang normalitas data, dan kita kan sudah tahu bahwa berdasarkan normalitas data, data itu dibagi menjadi dua, yaitu yang terdistribusi normal dan yang terdistribusi bebas. Nah, dari situ maka kita akan bisa mengetahui statistika yang akan kita gunakan ya. Jadi kalau yang statistika parametrik ini digunakan pada data yang terdistribusi normal, sedangkan yang non parametrik ini digunakan pada data yang terdistribusi bebas. Ya. Hanya selain asumsi distribusi data tersebut, penggunaan statistika parametrik dan non parametrik itu juga tergantung pada jenis skala data yang akan diuji. Ya, skala pengukuran nominal dan ordinal itu menggunakan uji non parametrik. Sedangkan yang uji parametrik digunakan untuk skala pengukuran yang interval dan rasio. Nah, kemudian statistika non parametrik ini juga digunakan data yang kecil ya, di bawah 30 misalnya. Kecuali yang didasarkan pada tabulasi silang atau lebih dari satu variabel. Nah, kemudian berdasarkan jumlah variabel penelitian, maka uji statistika ini juga dibagi menjadi tiga, ya, dibagi menjadi tiga, univariat, bivariat, dan multivariat. Ini kalau berdasarkan jumlah variabelnya ya. Kemudian uji statistika univariat ini apabila variabelnya itu hanya satu, sedangkan kalau yang bivariat itu apabila variabelnya itu dua. Sedangkan kalau yang multivariat itu kalau variabelnya lebih dari dua, bisa tiga dan seterusnya. Kemudian perbandingan antar uji statistika atau perbedaan antara statistika parametrik dan non parametrik itu apa? Yang pertama seperti yang sudah kita ketahui bahwa parametrik ini, ya, statistika parametrik ini syaratnya salah satunya adalah data yang harus terdistribusi normal. Sedangkan kalau yang non parametrik ini tidak harus distribusinya normal, jadi boleh yang terdistribusi bebas. Kemudian untuk variabel yang dianalisa, untuk yang parametrik skala datanya itu adalah interval atau rasio. Sedangkan kalau yang non parametrik yang ordinal atau nominal. Kemudian untuk yang parametrik itu biasanya adalah bisa variabelnya lebih dari dua. Ya, terutama variabel bebasnya itu bisa lebih dari dua. Sedangkan kalau yang non parametrik itu sebagian besar analisisnya terbatas pada satu variabel bebas. Ya, itu perbedaan antara statistika parametrik dan non parametrik. Nah, ini adalah contoh-contoh uji dari statistika parametrik dan non parametrik ya. Jadi misalnya begini, ini kalau berdasarkan jumlah kelompoknya. Ya, kemudian ini adalah pemilihan statistika parametrik ataupun non parametrik. Nah, misalnya kalau kita punya satu kelompok uji, ya, untuk statistika parametriknya itu adalah one sample t-test, ya, sampel t-test. Untuk non parametriknya ini sebetulnya bisa binominal atau chi-square ya sebetulnya. Cuma ini memang tidak saya tulis di sini. Kemudian untuk yang dua kelompok, kalau misalnya dua kelompok itu berhubungan, ya, itu bisa pakai per sampel t-test untuk yang parametrik. Kalau yang non parametrik itu bisa pakai Wilcoxon. Sedangkan kalau dua kelompok tersebut itu saling bebas atau tidak berhubungan satu sama lain, maka untuk yang uji parametriknya bisa pakai independent sample t-test. Untuk yang non parametrik itu bisa pakai Mann-Whitney. Kalau lebih dari dua kelompok, kalau misalnya berhubungan, itu kalau untuk yang parametrik ini memang tidak ada ya. Kalau untuk yang non parametrik itu bisa pakai Friedman. Kalau misalnya dia itu tidak saling berhubungan kelompoknya, maka bisa pakai ANOVA satu arah. Ya, kalau untuk yang non parametriknya bisa pakai Kruskal-Wallis. Ini untuk uji perbandingan atau uji perbedaan, ya, atau uji beda sama saja. Kemudian bagaimana kalau untuk uji hubungan? Nah, uji hubungan ini kalau misalnya dia
terdiri dari dua variabel, maka untuk uji parametriknya itu adalah korelasi Pearson atau uji regresi linier. Kemudian untuk yang non parametriknya bisa pakai chi-square atau korelasi Spearman. Kalau lebih dari dua variabel, kalau parametriknya bisa pakai korelasi parsial, korelasi berganda, atau uji regresi berganda. Untuk non parametriknya belum ada ya ini. Nah, untuk kompetensi D3, untuk yang statistika itu paling hanya sebatas pengetahuan tentang terutama di band sampel t-test, per sampel t-test, independent sampel t-test, Wilcoxon, Mann-Whitney, ANOVA satu arah, Pascal-Wallis, korelasi Pearson, dan uji regresi saja. Kemudian juga ditambah uji chi-square. Dan juga korelasi Spearman, hanya sebatas di sini. Nah, jadi untuk yang lebih dari dua variabel itu tidak sampai ke situ nanti. Kita lanjutkan. Nah, uji statistika parametrik itu adalah seperti yang sudah dijelaskan tadi, jenis uji statistika yang digunakan untuk data yang distribusinya normal. Ya, syarat utama ya ini, sebetulnya masih ada syarat-syarat yang lain. Ya, datanya itu berskala interval ataupun rasio. Ya, kemudian juga datanya terdistribusi normal. Contoh ujinya ada uji T, itu yang sudah jelaskan tadi. Uji T itu ada uji per t-test, ada independent t-test, ada one sample t-test. Kemudian ada uji ANOVA. ANOVA ini juga ada macam-macam nanti. Ada one way ANOVA, repeated ANOVA, ada two way ANOVA. Ya. Nah, nanti akan uji T dan uji ANOVA ini akan dipelajari tersendiri di materinya ya. Kemudian juga ada uji Pearson. Nah, ini juga ada materi tersendiri nanti tentang uji korelasi ya. Nah, ini adalah syarat lengkapnya dari uji parametrik ya. Yang pertama tadi sudah dijelaskan, yang kedua tadi juga sudah dijelaskan di awal. Kemudian yang syarat ketiga itu pada uji T dan uji F. Uji F itu uji ANOVA. Untuk dua sampel atau lebih, kedua sampel harus dari populasi yang punya varian yang sama. Jadi variannya harus homogen. Ya. Kemudian jumlah datanya besar, lebih dari 30. Ya. Kemudian sampel berasal dari populasi yang diambil secara random. Kalau untuk yang jumlah data ini tidak mutlak ya sebetulnya. Jumlah data 25 pun sebetulnya bisa untuk uji ANOVA juga. Kemudian uji statistika non parametrik itu adalah untuk digunakan pada data yang distribusinya bebas. Ya. Syarat utamanya datanya itu bentuk nominal atau ordinal, kemudian juga distribusinya bebas atau tidak normal. Jadi tidak wajib terdistribusi normal. Contoh-contoh ujinya ada uji Friedman, uji Spearman, uji Pascal-Wallis, ada Wilcoxon, ada Mann-Whitney ya sebetulnya masih ada yang lain. Ya itu. Kemudian untuk analisis statistika univariat, bivariat, dan multivariat itu sebetulnya begini. Uji statistika univariat ini karena hanya satu variabel itu hanya digunakan untuk penelitian yang bersifat deskriptif. Karena deskriptif ini cenderung menggunakan variabel tunggal. Ya. Kemudian uji statistika bivariat dan multivariat ini umumnya adalah penelitian bersifat analitik atau eksperimental. Ya, karena bisa lebih dari satu variabel. Kalau untuk yang multivariat ini nanti tidak sampai ke situ ya untuk kompetensi D3. Nah, ini adalah contoh pemilihan uji statistika berdasarkan skala datanya ya. Kalau yang kategorik itu skala data nominal dan ordinal. Kalau yang numerik itu adalah skala data interval dan rasio. Nah, kalau misalnya variabel 1 itu dia kategorik skalanya dan variabel 2 itu juga kategorik, maka analisis statistikanya adalah pilihannya chi-square atau Fisher exact. Kalau misalnya variabel 1 itu adalah kategorik dan variabel 2 itu numerik, itu bisa pakai uji T atau uji ANOVA. Ya. Kemudian kalau misalnya variabel satunya numerik dan variabel 2-nya numerik, sama-sama numeriknya, maka kita bisa menekan uji korelasi dan juga uji regresi. Untuk detailnya nanti akan dipelajari materi juga. Nah, yang paling penting di sini, bagaimana alur pemilihan pengolahan data antara yang parametrik dan non parametrik. Jadi yang pertama kita kalau punya data penelitian kita harus tahu dulu data itu skalanya apa. Ya, kalau misalnya skalanya data interval dan rasio,
maka penting yang harus dilakukan adalah melakukan uji normalitas data. Kemarin sudah dijelaskan di materi normalitas data bisa menggunakan uji KS ataupun uji Shapiro-Wilk, ya kan? Tergantung dari jumlah datanya. Nah, kalau misalnya dari hasil uji normalitas data ternyata didapatkan bahwa semua kelompok itu terdistribusi normal, maka kita pakainya adalah statistika parametrik. Tapi kalau hasil dari uji normalitas data ternyata itu bebas atau tidak normal, maka yang harus dilakukan adalah bisa melakukan transformasi data terlebih dahulu. Ya. Transformasi data itu misalnya begini, kalau kita punya satu set data, jumlahnya 10 data, dan ring dari 10 data itu adalah rata-rata antara 1 sampai 5, dan tapi ada satu data, itu nilainya misalnya 20. Nah, itu kan jauh sekali dari ring 1 sampai 5. Maka angka 20 itu bisa kita eliminasi ya, karena kemungkinan itu terjadi kesalahan pengukuran. Ya, karena yang lain pun ringnya kan 1 sampai 5 dan itu ada satu data 20 nilainya. Nah, itu terlalu jauh, maka itu biasanya bisa menyebabkan distribusi data itu menjadi tidak normal. Oleh karena itu nilai 20 itu sebaiknya dieliminasi saja. Nah, kalau misalnya dari hasil eliminasi itu kemudian kita uji lagi normalitas datanya, ternyata terdistribusi normal ya, maka kita bisa melakukan uji parametrik. Tapi kalau misalnya setelah ditransformasi data, ya data-data yang terlalu menyimpang itu dihilangkan, tapi ternyata setelah diuji ternyata masih distribusinya bebas atau tidak normal, maka tetap terpaksanya kita pakai statistika non parametrik ujinya. Nah, kembali lagi ke atas, kalau misalnya data penelitian kita itu datanya berupa data nominal dan ordinal, maka kita tidak perlu melakukan uji normalitas. Jadi kita langsung uji pakai statistika non parametrik. Ya, itu tentang pengolahan data parametrik dan non parametrik. Kemudian untuk berikutnya begini. Terus bagaimana kalau statistika parametrik, apa uji yang harus saya gunakan? Nah, pemilihannya adalah seperti ini. Kalau misalnya kita sudah ditentukan bahwa uji yang bisa digunakan adalah statistika parametrik, maka kita harus lihat dulu jumlah kelompoknya, kelompok ujinya. Kalau misalnya kita memiliki 2 kelompok uji, maka pilihannya bisa menggunakan t-test. T-test pilihannya ada pair t-test, ada independent t-test, tergantung kelompok kita itu berhubungan atau tidak berhubungan. Ya. Kalau misalnya dia lebih dari 2 kelompok, 3 kelompok, 4 kelompok, 5 kelompok, dan seterusnya, maka yang harus dilakukan adalah menguji homogenitas datanya dulu. Ya, diuji homogenitasnya. Kalau misalnya dari hasil uji homogenitas itu ternyata hasilnya homogen, maka kita bisa menggunakan uji ANOVA. Dari hasil uji ANOVA ternyata menghasilkan simpulan bahwa antar kelompok itu ternyata berbeda signifikan. Maka kita lanjutkan dengan uji post hoc test namanya ya. Kalau misalnya dari hasil uji homogenitas ini ternyata tidak homogen, maka pilihannya adalah uji statistika non parametrik. Ya. Dari uji statistika non parametrik ini sebetulnya ada 2 juga ya. Kalau misalnya dia terdiri dari 2 kelompok, maka pilihannya bisa pakai Mann-Whitney atau Wilcoxon, tergantung 2 kelompok ini saling berhubungan atau tidak. Kemudian kalau misalnya dia lebih dari 2 kelompok, maka pilihannya adalah Kruskal-Wallis atau Friedman. Ya tergantung kelompok itu berhubungan atau tidak. Kalau misalnya dia tidak saling berhubungan, maka pakainya bisa Kruskal-Wallis. Kalau misalnya kelompok-kelompok itu saling berhubungan, maka bisa pakai Friedman. Nah, dari hasil uji ini, kalau misalnya ternyata menghasilkan kesimpulan bahwa berbeda signifikan antar kelompok, maka kita lanjutkan dengan uji lanjutan. Nah, uji lanjutannya itu adalah kembali lagi ke Mann-Whitney atau Wilcoxon, tergantung dari kelompok itu berhubungan atau tidak. Jadi kalau misalnya dia dari sini ternyata kelompoknya itu tidak saling berhubungan, maka kita pakainya kan Kruskal-Wallis. Dari hasil Kruskal-Wallis ternyata berbeda signifikan, maka kita pakai uji lanjutan. Ya, uji lanjutannya adalah Mann-Whitney. Kalau misalnya kita ternyata kelompoknya berhubungan, maka pakainya adalah ujinya Friedman. Kalau misalnya hasil dari Friedman itu berbeda signifikan, maka uji lanjutannya adalah Wilcoxon. Ya, itu sekilas tentang uji statistika dan uji statistika non parametrik dan uji statistika parametrik.
Untuk uji-uji yang lebih mendetail akan dijelaskan di materi-materi berikutnya.